semuanya di rumah imun tubuhnya sedang terjaga bagus-bagusnya ya. Dan saya Kak Rose hari ini akan hadir menemani Anda, menghibur Anda semua di acara Ruby No Secret. Daniel Clip On. Terima kasih loh Daniel atas pembukaannya yang cukup meriah begitu ya. Ini mungkin tambah bulu-bulu lagi ya biar rame ya. Oke. Baik pemirsa, hari ini kita punya beberapa tamu ya untuk kita ajak berbincang-bincang. Kita dengerin aja lah kisah setiap orang tuh pasti kan berbeda-beda ya. Tapi ya seperti biasanya ada di pojokan ini kita ada berita-berita yang akan dibahas yang orangnya nggak datang tapi ya kita bahas karena beritanya itu hot sekali. Baik kita datang dari dunia nyata maupun dari dunia maya. Ada apa ini yang pertama? Papan tulis masih kosong ya kan. Aku kayaknya mengarang bebas deh ini ya. Oke. Baiklah kita menuju ke ini sebenarnya ada berita pertama dari Nindi ya. Cuma sebelum kita ke Nindi ini ada update banget tentang alasan gugatan cerainya Nindi. Kan banyak orang yang menuduh Nindi suaminya ditangkap karena kasus narkoba dan kepemilikan senjata api, kok dia menggugat cerai. Kok gitu sih jadi istri gitu ya. Padahal ternyata tadi ada keterangan dari pengacaranya bahwa bukan itu alasannya dia menggugat cerai. Padahal masalahnya itu sudah bermula dari sejak tahun 2011, 2012. Lama ya gitu. Tapi sebelumnya kita ke ini dulu nih, ada berita tentang Celine ya. Celine kan kemarin juga diberitakan melo-melo kesana kemari gitu ya. Ada apa sih dia sebenarnya Mas Stephen William? Kan orang pengen tahu karena pasangan ini tuh cantik dan ganteng gitu loh ya. Kalau kemarin dia curhat sama keluarganya, ada temennya Instastory. Hari ini atau kemarin, kayaknya kemarin malam ya. Dia datang ke rumahnya Jennifer Ipel, istrinya Ajun gitu ya. Terus karena deket kan, emang Jennifer Ipel sama Celine itu deket kenapa? Karena kayaknya suami-suaminya main di sinetron yang sama atau gimana deh pokoknya ya. Hah? Oh main band bareng, oh iya main band bareng, jadi lumayan deket lah ya. Terus di sini ya gitu deh, masih ada tanda-tanda kok mukanya melo. Dan si temennya yang kemarin Instastory pas Celine lagi curhat sama keluarganya juga muncul lagi, lewat lagi dia bikin Instastory lagi gitu. Dia siapa sih, bisa gak sih diundang aja temennya itu? Kita kepoin dari dia. Karena kayaknya dia ini banget loh, update dan eksis ya. Kita lihat ini cuplikan Instastory-nya Jennifer Ipel dan Celine. Kenapa kamu? What's wrong with you, darling? Si kecil ini. Aduh. Duh ini mah gak pulang-pulang nih kalau kayak gini caranya nih. Ajun, gue pulang duluan nih Jun. Pulang sekarang dan pulang duluan. Gue balik deh. Nggak kelar-kelar curhat nih. Ya udah. Ayo boy. Boy pulang boy. Iya yuk. Ayo deh. Bye sayangku. Bye semuanya. Bye semuanya. See you soon again. Hope everything's gonna be okay. Ya ada apa sih? Ada apa sih Celine? Aku tuh salfok loh lihat Celine gitu tuh, lihat matanya kok kayaknya emang berbinar. Itu apa pakai soft lensnya yang soft lens gede gitu kali ya. Bagus juga ya. Ini kan mumpung aku cuma kelihatan matanya aja kali aku perlu. Ya mau ngendorse aku soft lens silakan hubungi nomor di bawah ini ya kayak. Yang berikut ini ini dari Nindi ya. Jadi Nindi ini hari ini kayaknya tuh ada dua hal yang dia hadapi. Yang satu adalah kayaknya ada di pengadilan agama tuh, pengacaranya datang ke pengadilan agama dan hari ini juga dia menjalani pemeriksaan pertama untuk kasus yang menimpa suaminya yaitu penyalahgunaan narkoba dan kepemilikan senjata api gitu ya. Ada tayangannya tentang dia tadi ya sempat dipanggil pemeriksaan, kemudian juga wartawan bisa menemui dia dan ini komentarnya ketika ditanya wartawan secara doorstop. Kita lihat yang berikut. Nanti lah ya saya cerita soalnya. Kenapa? Banyak. Tapi pemeriksaan soal apa? Kenapa enggak? Soal apa? Enggak soal apa? Iya soal yang sedang kasus yang dihadapi sama suami saya. Tadi selain besok Mas Aska enggak? Kenapa? Selain besok Mas Aska. Iya. Gimana kondisinya? Sehat, alhamdulillah sehat, baik. Tapi sebenarnya masih tutup cerai ya Pak? Nanti kita bahas ya. Mbak ini soal narkobanya atau soal senjata? Tentang kasus yang dihadapi sama suami saya itu aja. Jadi program yang disampaikan tadi Satreskrim sudah melakukan pemanggilan kedua ya. Pemanggilan pertama kepada saudari Nindi. Tadi setengah 9 kalau tidak salah hadir. Jam 9 mulai pemeriksaan sekitar 1,5 jam lah. Sebanyak 17 pertanyaan terkait dengan permasalahan yang dipersangkakan. Yang bersangkutan kooperatif.
Yaitu tadi adalah panggilannya Nindi tentang kasus suaminya ya. Sementara ini ada artikelnya lagi bahwa pengacaranya Nindi untuk yang menangani kasus perceraian sudah memberikan keterangan bahwa alasan pengajuan gugatan perceraian itu bukan karena suaminya kena narkoba gitu loh Daniel. Tapi karena ada KDRT, yaitu ada kekerasan secara verbal dan psikis yang terjadi di sepanjang tahun 2020. Ini aku nggak tahu ya, ini 2020 kan di masa banyak orang sering di rumah aja gitu ya. Bisnis juga mungkin ya up and down ya kan. Apakah itu kemudian stres sehingga menimbulkan, kan banyak gitu ya. Karena sering ketemu dia lagi kan di rumah aja nggak, jarang pergi kemana-mana. Itu kadang-kadang tinggal menimbulkan banyak friksi-friksi barangkali loh ya. Tetapi pengacaranya juga memberikan keterangan tambahan bahwa sebetulnya masalah rumah tangganya Nindi itu kesalahpahaman sudah terjadi dari sejak tahun 2011. Kita pernah undang Nindi waktu itu tanya tentang suaminya. Dia bilang bahwa suaminya itu ayah yang baik, perhatian. Tapi dia sempat bilang bahwa ya tapi ya bukannya berarti dia nggak ada jeleknya loh ya. Ya ada, tapi bagaimana kita bisa berdamai dengan diri sendiri ya. Perjalanan berarti berapa tahun tuh dia menikah ya. Ada postingannya Nindi juga hari ini tentang memaafkan kenapa dia diam aja dan lain sebagainya. Itu cukup menggambarkan. Jadi buat netizen mungkin ya kita kadang-kadang cuma ngelihat cuma satu kejadian, kejadian ini. Kejadian yang lain kita nggak lihat gitu ya kan. Baik. Nah kalau yang kejadian berikut ini nih apa sih ceritanya? Baru nikah beberapa sekejap, 2 kejap terus tiba-tiba sudah bercerai aja gitu ya. Langsung kita lihat inilah profilnya Eva Bellissima berikut ini. Eva Bellissima, pedangdut berusia 31 tahun asal Pontianak ini ramai diberitakan karena menikah siri dengan komedian Kiwil pada 8 November 2020 dan diduga settingan. Pertengahan Januari lalu, pelantun lagu Jagain Jodoh Orang ini mengaku telah bercerai secara agama di usia pernikahannya yang baru 2 bulan usai mendapat ultimatum saat bertemu dengan Rohimah, istri pertama Kiwil yang telah mengajukan gugatan cerai pada 15 Desember 2020 karena tidak mau dipoligami. Sebelumnya, pengusaha kelapa sawit ini pernah dikabarkan settingan saat bertengkar dengan keponakan Dewi Persik Rosa Meldianti di tempat makan karena Meldi merasa direkam tanpa izin hingga menyebut Meldi songong dan sok cantik. Ibu satu anak ini juga menjadi sorotan karena dianggap pamer harta seperti postingannya ketika mengajarkan sang anak menabung di celengan dengan dolar. Seperti apa pertemuan Eva dan Rohimah? Dan benarkah Eva terpaksa bercerai dan masih mencintai Kiwil? Saksikan selengkapnya hanya di Rumpi No Secret. Baik, akhirnya kita ketemu sama Eva ya. Eva yang kemarin tuh aku bertanya-tanya loh, ada berita kamu sama Kiwil. Itu aduh, ya udahlah, aku tuh orangnya kan kalau aku penasaran tuh aku langsung tanya. Mumpung orangnya ada di sini Eva. Kamu di sini di kursi ini untuk menjawab pertanyaanku dengan jujur apa adanya. Udah tahu dong ya. Apakah pertanyaanku ini merupakan fitnah atau fakta? Jawab jujur Eva. Fitnah atau fakta Eva bahwa pernikahan kamu yang kemarin sama Kiwil itu sebenarnya ya cuma settingan doang ya. Karena itu memang didesain hanya untuk sebentar saja. Karena aslinya kamu itu udah punya tunangan, yaitu orang India yang kemarin datang di acara ulang tahun kamu. Fitnah atau fakta? Fitnah. Fitnah gitu, fitnah datar ya. Jadi apa sih? Kenapa sih? Maksudnya benar kamu sama Kiwil atau cuman ya udahlah kita nikah tapi sebentar aja ya? Gini. Gimana? Berbicara soal takdir, maut, jodoh itu kan udah yang di atas yang ngatur ya. Kita hanya sebagai manusia menjalani. Jadi benar. Jadi itu sebuah kebenaran gitu. Nggak mungkin. Kamu cinta sama Kiwil? Ya sampai ada di pernikahan nggak mungkin nggak cinta. Kak Ros. Kamu cinta nggak sama Kiwil? Ya cinta lah. Oh cinta, oke. Kiwilnya gimana sama kamu? Ya demikian juga nggak mungkin kita dua insan kalau udah sampai di pernikahan Kak Ros nggak mungkin nggak saling prosesnya tuh cepet mencintai. banget gitu loh. Prosesnya tuh cepet banget dari Kiwil bilang belum ada terus tiba-tiba kamu gitu muncul. Ya kan itu kayak Gila, ini kan, tapi gimana ini proses? kan privasi ya. Ibaratnya itu ya nggak mungkin juga dia bilang nggak ada ya sebenarnya kan itu bisa aja dia bilang nggak ada atau kapanpun dia bilang dia Jadi ada. kapan Itu kamu sebenarnya pendekatan sama Kiwil? udah lama sebenarnya pas udah lama kapan? kenal. Oh, udah kenal. Udah pendekatannya lebih intens itu ketika dia udah pisah sama istri kedua Maggie. ya si Maggie. Terus kamu nggak apa-apa jadi istri kedua? Ya prinsipnya sih awalnya sih nggak terlalu mau dijadikan kedua, tapi namanya ini berjalan begitu saja, namanya takdir membawa kita kemana ya kita ikutin lah Kak Rosnya. Sampai kamu kan pengusaha kaya gitu loh. Kak Ros gini. Iya kan? Apakah dengan orang punya pengusaha dengan dengan orang punya jabatan atau pengusaha kaya harus
harus seperti yang Bukan, maksudku gini loh. Maksud kamu jadi istri kedua dan mau gitu Kiwil nggak ngasih tahu istri pertamanya kalau ada kamu. Ya, karena kan gue menghargain keputusan beliau. Gue mencintai beliau, gue respect sama beliau. Jadi apapun yang beliau bilang sama saya, nanti ketika udah ini baru kita ketemu sama Bunda Rohimah. Toh juga dulu sama Maggie juga bisa kayak gitu kan. Kamu akhirnya udah ketemu sama Rohimah. Ya, jadi setelah itu yang kita pas pergi ke Lombok, Kak Ros, ini bulan madu, ternyata si Bunda ini gugatan cerai itu bikin shock banget sih sebenarnya. Yang shock kamu apa Kiwil? Ya dua-dua lah pastinya. Kok ya kamu shock sih? Bukannya itu apa ya? Itu harusnya ada di dalam perhitungan gitu. Kamu No. Karena kan yang saya tahu kan Bunda Rohimah bisa kok dulu selama 17 tahun buktinya dia bisa hidup berdampingan sama Maggie, berbagi kasih sayang. Kamu nggak nonton Rumpi sih? Waktu itu Mbak Rohimah udah bilang nggak mau lagi di madu. Nah, itu kita itu Kamu miss ya? itu. Oke. No. Karena ya gini Kak Ros. Makanya setelah ketemu Rohimah. Bunda Rohimah, akhirnya clear. Ya, itu dia saya memilih mundur karena ada hal-hal yang perlu saya tahu. Ternyata setelah Bunda Rohimah ketemu curhat dan dari ke hati ya, saya ternyata mengerti dan tahu dia bukan Bunda Rohimah yang dulu lagi, Kak Ros. Ya, bukan Bunda Rohimah yang dulu dari lagi. Dari dulu juga kayaknya dia No, bukan tentang Bunda Rohimah dia orang lain, tapi bukan maksudnya dia punya prinsip. Dia mau dipoligami ya, atau itu jelas ke situ. Ya, emang Mas Kiwil bilang Bunda Rohimah mau dipoligami. Ya, awalnya kan terbukti kan dengan adanya Maggie. Tapi kan itu pertikaian terakhir ya kan? Ya, Oke, intinya kita tahu fakta Eva. Kita tahu fakta Eva. Bahwa karena kamu itu memang dari dulu adalah penyanyi, bahkan pernah menjadi pembawa acara di televisi di daerah kamu ya. Kamu itu memang terobsesi, walaupun kamu sekarang sudah jadi pengusaha, kamu tetap terobsesi untuk terkenal dan masuk TV sehingga kamu pernah membuat rencana dan membayar Po Eli untuk membuat settingan, bahkan sudah membayar senilai 50 juta rupiah. Fitnah atau fakta Eva? Fitnah, sebenarnya gini. Itu benar banget. Pas Po Eli kemarin datang jadi benar banget gue diundang hari ini, gue klarifikasi. Jadi gimana? Ketika kita mendengar informasi dari satu pihak, please be smart. Kenapa? Karena kita hanya cuma dengar dari satu pihak, kita nggak tahu loh dari saya seperti apa gitu. Nah, hari ini saya tegaskan kepada pemirsa di rumah dan seluruh rakyat Indonesia. Jadi saya agak lebay juga ya di sini hari ini. Jadi gue panas di mana ada kamu panas. Sebelum kamu jawab, coba kita lihat apa kata Po Eli berikut ini. Kamu nanti habis ini klarifikasi ya. Lihat. Oke, Mbak. Po Eli ceritain dengan sejujurnya. Kamu kenal sama Eva yang diduga istrinya Kiwil kah? Kenal sama Eva juga kenal. Kenal. Apa yang membuat kamu teringat pada perkenalan kamu dengan Eva ini apa? Ini aku kenal sama Eva itu waktu aku diajak settingan sama Mas Christian. Susan. Yang ngajak siapa? Susan. Yang ngajak Susan? Susan itu temennya Eva. Temennya Eva? Terusnya, settingannya apa? Dikenalin sama Christian nih, katanya biar mau jadi model, jadi apa. Baru itu ngerasain mau settingan dibayar. Nah, settingannya apa ceritanya settingannya? Jadi pacar aku tuh bule. Bule jadi pacar kamu? Terus? Bayar 50 juta. Oke, terus Eva jadi apa? Eva nanti belum selesai kan ceritanya. Iya, lanjutin, percepat. Terus pas 50 juta, ternyata aku banyak yang mau masuk jadi settingan. Terus si Eva ngelabrak Christian, bahwa Christian tuh pacar aku. Aku nggak mau ribet. Baru DP 5 juta, aku udahin aja. Udah nggak usah uang 50 juta daripada ribet, aku gituin. DP-nya dibalikin? DP-nya, enggak kan udah masuk TV si Christiannya. Iya. Udah masuk TV, udah masuk lambe-lambean. Berarti 5 juta tuh ke aku dong, udah ketemu. Nah, pada saat kamu lihat berita pada Eva menikah dengan Kiwil, langsung aku WA dia. WA siapa? WA Eva. Bilang apa? Eva, beneran nih. Terus? Doain aja katanya. Terus? Yang ada di benak kamu apa? Settingnya. Oke, kita dengar dulu klarifikasi dari Eva. Gimana Eva ceritanya? Ya. Bang, benar dia emang Po Eli mau settingan sama si Christian? Ya, jadi waktu itu Po Elinya tuh bukan settingan sama Eva Bellissima, tapi sama Christian. Ya jelas kan tadi dia ngomong mau settingan sama Christian. Terus kenapa kamu kasih duit dia 5 juta? Dan kebetulan Christian itu teman saya, begitu teman-teman ceritanya. Terus waktu itu nggak ada uang cash dong untuk DP, karena kan saya selalu ada duit dong, Eva Bellissima gitu loh. Oke. Jadi sayang kasih duit 5 juta pinjamin gitu. Oh, jadi Christian mau bayar Po Eli nggak punya duit cash, minjem kamu? Iya, karena waktu itu duit ada, cuma waktu itu nggak di cash harus kata Po Eli harus DP dulu nih, takut nggak jadi nih harus DP. Po Eli gitu? Iya, jadi mau nggak mau ya udah cari uang ada, ya udah punya gua ada nih. Oh, gitu. Dan itu uang gua waktu nggak jadi kan karena ribet-ribet katanya Christian akhirnya nggak mau dan akhirnya nggak jadi ya? Nggak jadi.
Gua kasih Bu Eli, kasih ambil aja Bu Eli, nggak perlu dibalikin uangnya. Jadi uangnya nggak dibalikin? Nggak balikin. Padahal settingannya nggak jadi? Nggak jadi. Tapi Itu kan udah masuk. settingan dia sama Christian itu nggak jadi. Oh, settingan nggak jadi tapi uang kamu udah keluar? Udah keluar, tapi karena gua udah biasa lah, gua digituin udah biasa gua. Udah biasa gitu. Jadi kamu kalau ketemu Mpok Eli, kamu akan ngomong apa? Gue bilang, Pak, you tega banget bilang gue ikut settingan. Kan waktu itu ya settingan sama Christian. Nah, kalau gitu ngomong langsung aja gimana? Silakan masuk. Beb, apa kabar? Belisima. Silakan sini. Eva duduk Eva. Di mana? Eva yang di sini. Eva lu nggak takut ada gue? Enggak. Mpok Eli, Gue kan sebenarnya rimba. Mpok Eli sebenarnya yang takut itu harusnya Eva atau kamu karena kamu belum balikin uangnya Eva. Mana sih settingan nggak jadi? Sekarang gini, apakah DP bisa dikembalikan orangnya udah masuk TV? Nggak, sebenarnya minta settingan siapa? Nih, Christian. Assalamualaikum, duduk yuk. Silakan duduk. Duduk yuk. jadi gini. Mana? Jadi gini, aku dikenalkan oleh Susan temennya Eva. Ya, Terus ada manajer namanya Nathan. Terus? Ada lagi siapa satu lagi yang ribet orangnya yang kecil kurus. Ya udahlah itu Tiga apa orang. hubungannya apa sama settingannya? Dengar, ini tiga orang ribet. Iya. Satu megang Christian, Nathan megang Eva. Mantan manajernya. Iya. Nah, di situ perjanjian kontraknya kita 50 juta kata gitu kan ya. Asal Christian masuk jadi pasangan Po Eli. DP dulu dong. Semua acara. Settingan Kafe ini bangga deh. Mpok Eli ya. Terus? Kafe ini harus DP dong kalau mau acara apa-apa. Bener nggak? Nggak tahu, DP aku lah. nggak pernah settingan. Aku Bukan nggak tahu. settingan maksudnya. Ya. Oke. 5 juta rupiah aku terima. Aku terima langsung kita karaoke malam itu Ya, kan. kita langsung nyanyi-nyanyi kan. Nyanyi. Cewek karaoke. Diajak kalau kita karaoke masih Eva nih. Gue ajak karaoke, gue Baik banget gue Eva. Eva yang traktir ya. teman-teman biasa. Diem dulu. Eva jujur baik. Baik untuk saya makan-makan baik. Sama kawan-kawan yang traktir makanan dia baik. Terus? Cuma di saat itu pas Christiannya harus Eva minta begini. Nanti pas lu pacaran sama Christian, gue masuk pura-pura jadi pacarnya Christian, gue ngambek marah-marah sama Eli. Bener nggak begitu? Oke, kita mulai tanya. aja. Itu bukan dari perkataan Ada gue, Nah, dari manajer itu kata-kata manajer. Jadi bilang, ya udah lu masuk aja Eva di sini. Aku bilang, ya. Tapi gue bayar lagi dong kalau gitu. Gue bayar juga dong kalau gitu. Gue bilang ya udah karena ribet-ribet gitu makanya nggak jadi. Gue itu bukan saya yang ngomong tapi itu manajer yang ya Eva lu aja Ya, masuk. kita nggak tahu. Iya itu sebenarnya. Makanya kamu tuh sebutin yang ngomong siapa sebenarnya. Iya, Susan sama Nathan. Ya kamu yang ngomong. Aku Susan nanti masuk sama aja. Nathan. Eva. Kan gue manajernya Eva Nathan. juga ngomong. Yang ngomong Eva apa Nathan? Eva juga minta, ayo dong Po, lo ribut. Nah dari situ Waktu itu kita ketemu Seru nih, Nathan seru, dulu. seru, seru. Nathan. Kalian itu sebenarnya di kamar karaoke nyanyi apa ngapain sih? Eva, otak aku tuh otak komputer. Apapun. Oh, baiklah. Tanya Gini. Tanya. Gini. Aku berapa tahun di sini? Oke, baiklah. Akankah perseteruan dari Eva, Belisima? Otak komputer, tapi berawal dari bahasa. Dia bilang settingan sama Christian, bukan sama Eva Belisima. Nah. Tapi Eva Belisima mau masuk dalam settingan aku. Nah, Nggak bisa. Tapi Christian punya aku. Tapi aku ditawarin doang sama manajer. Ditawarin. Duduk. Ini bingung ngomongin apa sih? Christian tuh masa lalu loh, woi. Masa lalu, Christian tuh masa lalu. Tapi aku pusing ya kan. Ini kan sebenarnya untuk mempertegas sebenarnya karena kita pengen tahu sebenarnya. Karena aku tahu Eva ya, tahu semua. Dia pernah. Kamu tuh tahu apa sih Dengerin sebenarnya? dulu, Kamu tuh tahu apa so tahu? Kafenya dukung aku deh, bukan so tahu. Bayar berapa berani dukung-dukungan? Jadi gini, waktu Eva sama siapapun dia berantem, aku tahu oh ini settingan, nggak berhasil. Iya. Kamu sama ini nggak berhasil. Atau fakta Po Eli? Kamu itu bisa nuduh-nuduh orang settingan atau enggak itu karena kamu adalah rajanya settingan, fitnah atau fakta? Fitnah. Yang pertama fakta loh. Fitnah. Oh, fitnah. Karena aku tidak pernah settingan selain sama Christian. Aduh, astaga, kamu Semua cowok yang sama aku berjalan dengan apa adanya dan tidak pernah membayar pakai duit. Oh, Eli. salah. Semua yang sama kamu nggak pernah bayar pakai duit, tapi kamu yang bayar mereka.
Aku bukan cewek yang berduit. Jadi aku ngasih cowok itu pekerjaan. Oh iya, Kalau iya, pekerjaan iya, dapat rezeki gitu. Aku tidak pernah mengasih cowok duit, tidak. Oke, berikutnya Richard, Vita atau fakta? Ya, Kak Rose. Seharusnya kamulah yang diminta Eva untuk menjadikan MC acara resepsi pernikahan Eva dan Kiwil waktu itu. Tetapi karena kamu ember bocor, maka nggak jadi deh. Jawab saya berikut ini, jawab